setuju. Saya nggak mau jawab mengandalkan. Iya, jangan. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Itu sesuatu yang sudah given. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang. Anies tetap aja butuh geng Petamburan, tetap butuh kadrun. Ya, namanya arena dukung-mendukung bagi mereka bukanlah arena yang absolut, bukan wilayah yang susah dilobi, bukan daerah yang susah dimasuki. Asal tawar-menawar harga pas, tancap gas. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh nggak membutuhkan. Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim menyebut Anies Baswedan akan tetap melarang FPI dan HTI jika terpilih jadi presiden. Lantas pengacara dari Habib Rizik Syihab atau HRS, Aziz Yanuar merespon pernyataan tersebut. FPI, Front Persaudaraan Islam maksudnya? Front Persaudaraan Islam tidak ada yang melarang, kata Aziz Yanuar saat dihubungi Selasa 17 November 2022. Bahkan pengacara HRS tersebut malah menyebut jika Wasekjen Nasdem hanya sedang berhalusinasi. Diketahui memang, setelah pemerintah melarang Front Pembela Islam atau FPI, kelompok pendukung dan pengikut Habib Rizik itu mendeklarasikan Front Persaudaraan Islam yang juga disingkat FPI. Aziz, yang juga pengurus Front Persaudaraan Islam pun menyampaikan kritik terhadap Hermawi Taslim. Dia meminta Taslim membumi dan tidak asal bicara. Terlebih, Aziz juga menegaskan agar jangan sok arogan sebab Nasdem belum berkuasa sepenuhnya, sudah sedemikian rupa kelakuannya. Apalagi Aziz juga mempertanyakan kredibilitas Nasdem. Jadi ceritanya sudah mulai ngambek-ngambekan nih, kenapa nggak sekalian adu jotos aja biar lebih rame? Lagian ngapain coba Nasdem pakai acara sok arogan dan jual mahal sama FPI? Toh selama ini Anies kan memang didukung basis masa ormas radikal lah ya. Artinya FPI juga sangat berjasa atas kursi gubernur DKI yang Anies dapatkan. Tapi disinilah letak menariknya, dengan didepaknya FPI dan HTI di belakang Anies, justru basis masa yang tukang bikin onar seperti mereka itu semakin tidak punya tempat. Terlebih berseterunya Nasdem dengan ormas larangnya Rizik ini barang tentu menjadi pemicu terpecahnya dukungan bagi Anies buat nyapres. Padahal kita tahu bahwa basis massa terbesar datang dari pendukung Rizik, tapi ya begitulah Anies yang oportunis. Sementara sebelumnya Hermawi Taslim memastikan bahwa organisasi terlarang akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim mengatakan hal itu sudah menjadi komitmen bersama. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam, itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangan pun Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang, kata Taslim. Dalam acara adu perspektif kolaborasi Detikcom dengan Total Politik bertema koalisi partai makin erat atau bubar, Senin 16 Januari 2023, Taslim mengatakan Nasdem memberikan garansi akan tetap melarang organisasi terlarang itu. Dia menyebut keputusan itu akan tetap dipertahankan. Taslim menambahkan bahwa pelarangan HTI dan FPI adalah bagian dari perjuangan Nasdem. Selain itu, Taslim mengatakan Nasdem juga akan meneruskan program Presiden Jokowi yang dianggap baik. Saya kira Nasdem mungkin sudah habis kesabaran dan mulai muak dengan drama parodi premanisme ormas terlarang FPI. Ya baguslah kalau tidak ada gerombolan massa Rizik dalam barisan Anies. Toh makin adem ayam kan Pilpres tanpa mereka. Bakal nggak ada drama-drama politik identitas. Tapi ya kalau Nasdem bisa dipercaya kata-katanya. Sebab selama ini Nasdem itu jadi partai limbung setelah mengusung Anies jadi capresnya. Terlebih, harapan Nasdem kalau Anies bakal melanjutkan program-program Jokowi saat berkuasa. Itu kan menurut Nasdem. Faktanya, melanjutkan pembangunan di Jakarta saja Anies tidak mampu. Sekarang malah PD mau melanjutkan pembangunan di seluruh Indonesia. Mimpi? Nasdem jangan mimpi terlalu tinggi, nanti bisa malu sendiri. Dan yang jelas, entah Nasdem, Anies maupun FPI itu sama-sama parasit yang punya agenda-agendanya sendiri. Nasdem yang ingin menguasai bangsa ini lewat Anies
Anies yang ingin pencitraan lewat Nasdem, dan ada FPI sebagai kelompok intoleran merangkap salesman agama yang haus omset. Silakan cakar-cakaran sepuasnya, bila perlu adu joto sekalian, dan bubarkan diri saja agar pemilu lebih sejuk. Tanpa Anies, pendukungnya bakal banyak yang nganggur, sehingga pemilu lebih adem ayem tanpa pendukung Anies yang main kasar dan frontal.